Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih tetap sehat bukan? Baik anak-anak, kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring untuk mata pelajaran fisika. Masih bersama saya, tidak asing lagi, Pak Adi. Baik anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak lurus beraturan. Kali ini kita akan membahas jenis gerak lurus yang lain. Apa itu? Tidak lain adalah gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkat dengan istilah GLBB. Sebelum itu kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik anak-anak, langsung saja kita memulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya Pak Adi berpesan, siapkan alat tulis kalian, buku catatan dan juga ballpoint atau pensil. Catat materi penting yang disampaikan dalam video nanti. Seperti itu ya. Langsung saja kita mulai, saksikan video berikut ini. Pahami setiap penyampaian dari video berikut ini. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap atau konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga memberikan percepatan yang tetap. Adanya percepatan pada gerak ini adalah letak perbedaan utama antara gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Grafik hubungan antara kecepatan dan waktu dari gerak lurus berubah beraturan adalah sebagai berikut. Sedangkan grafik antara percepatan dan waktu dapat ditunjukkan oleh gambar berikut ini. Gerak lurus berubah beraturan dapat berupa gerak lurus dipercepat secara beraturan. Sebagai contoh adalah buah kelapa yang jatuh dari pohon. Dan gerak lurus diperlambat, sebagai contoh adalah sebuah bola yang dilempar lurus ke atas. Percepatan sebuah benda yang bergerak lurus berubah beraturan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. A sama dengan VT kurang V0 per T, di mana A sama dengan percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat, VT sama dengan kecepatan akhir suatu benda dalam satuan meter per sekon, V0 sama dengan kecepatan awal benda dalam satuan meter per sekon, dan T sama dengan selang waktu yang diperlukan selama perubahan kecepatan terjadi dalam satuan detik. Jarak yang ditempuh oleh benda dalam melakukan gerak lurus berubah beraturan dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2A kali T kuadrat, di mana S sama dengan jarak yang ditempuh benda dalam satuan meter, V0 sama dengan kecepatan awal benda dalam satuan meter per sekon, A sama dengan percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu tempuh benda dalam satuan sekon. Aplikasi dari rumus tersebut dapat dilihat pada contoh soal sebagai berikut. Contoh soal pertama. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Apabila mobil itu melakukan percepatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat selama 5 detik,
berapakah jarak yang ditempuh mobil dalam selang waktu tersebut? Penyelesaian. S sama dengan V0 kali T ditambah 1/2 A kali T kuadrat. S sama dengan 10 kali 5 ditambah 1/2 kali 2 dikali 5 kuadrat. S sama dengan 50 ditambah 1/2 kali 50. S sama dengan 50 ditambah 25, sehingga diperoleh jarak yang ditempuh benda sebesar 75 meter. Contoh soal kedua. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan awal sebesar 6 meter per sekon. Karena melihat hambatan, mobil tersebut melambat dengan perlambatan sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Jika waktu yang dibutuhkan mobil ketika mulai melambat sampai berhenti adalah 3 detik, berapakah jarak yang ditempuh mobil selama melakukan perlambatan hingga berhenti? Penyelesaian. S sama dengan V0 kali T dikurang 1/2 kali A dikali T kuadrat. Tanda negatif menunjukkan bahwa benda melakukan perlambatan. S sama dengan 6 kali 3 dikurang 1/2 dikali 2 dikali 3 kuadrat. S sama dengan 18 dikurang 1/2 dikali 18. S sama dengan 18 dikurang 9. Sehingga diperoleh nilai S sama dengan 9 meter.